Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayi Ayulan Maharani Putri dengan NIM K1A021067 akan membahas budidaya rumput laut alga coklat. Berikut outline yang akan saya bahas. Yang pertama di sini ada pendahuluan, teknik budidaya, pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Alga merupakan salah satu tumbuhan tingkat rendah yang keberadaannya melimpah di perairan Indonesia. Contohnya seperti alga coklat. Apa itu alga coklat? Alga coklat itu merupakan kelompok makroalga yang hidup di perairan laut, terutama di daerah tropis maupun subtropis. Ia memiliki pigmen dominan fukosentin yang memberikan warna coklat keemasan. Alga ini berperan penting dalam ekosistem laut sebagai produsen primer dan habitat bagi berbagai organisme laut. Yang pertama di sini ada ciri khasnya, di mana ciri khasnya itu struktur talusnya yang terdiri dari penempelan, batang maupun daun. Jenis alga coklat, di mana yang pertama di sini ada Sargassum sp, Padina sp, yang terakhir di sini ada Capapicus alparezii. Selanjutnya ada habitat dan sebaran. Alga coklat itu tumbuh di perairan dangkal dengan substrat batuan atau karang. Di Indonesia tersebar luas di perairan seperti Sumba Timur, Minahasa Utara, dan Lombok Tengah. Selanjutnya ada kandungan dan potensi alga coklat, di mana dia mengandung berbagai bioaktif seperti algianat, fukoidan, laminarin, dan fluorotanin. Kandungan ini memberikan potensi besar dalam industri pangan, farmasi, dan kosmetik. Selanjutnya ada teknik budidaya. Yang pertama di sini ada metode budidaya. Yang pertama metode yang digunakan yaitu long line, di mana budidaya Capapicus alparezii dengan hasil pertumbuhan yang optimal pada bobot bibit tertentu. Yang kedua di sini ada metode rawai, diterapkan pada budidaya Sargassum sp dengan variasi kedalaman tanaman untuk menentukan pertumbuhan terbaik. Yang ketiga di sini ada metode rakit apung, di mana dia memberikan pertumbuhan varietas hijau dan coklat dari Capapicus alparezii dengan hasil yang bervariasi, tergantung pada metode dan varietas yang digunakan. Selanjutnya yang kedua ada syarat budidaya, di mana budidaya alga coklat memerlukan kondisi lingkungan yang optimal seperti kedalaman air antara 50 sampai 100 cm. Yang kedua, suhu air berkisar 25 sampai 30 derajat Celcius. Yang ketiga, salinitas antara 30 sampai 35 ppt. Dan yang terakhir ada perairan yang jernih dan bebas dari polusi. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama di sini ada potensi ekonomi dan kandungan bioaktif alga coklat, di mana alga coklat seperti Padina sp dan Sargassum sp memiliki kandungan bioaktif yang signifikan, termasuk alginat, fukoidan, laminarin. Kandungan alga coklat tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku potensial dalam industri pangan, farmasi, dan kosmetik. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes dan kawan-kawan tahun 2025, di mana analisis kimia terhadap Padina sp dari perairan Woba menunjukkan kandungan karbohidrat sebesar 49,95% dan protein 7,81% yang mengandung pemanfaatannya dalam industri pangan. Yang kedua di sini ada teknik budidaya dan pertumbuhan alga coklat, di mana budidaya alga coklat memerlukan perhatian khusus terhadap metode dan kondisi lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Hulpa tahun 2022 menunjukkan bahwa budidaya Sargassum sp pada kedalaman 75 cm menghasilkan pertumbuhan terbaik dengan laju pertumbuhan harian sebesar 5,56%. Metode budidaya seperti rakit apung juga telah diterapkan untuk Capapicus alparezii varietas coklat dengan hasil yang bervariasi tergantung pada metode dan varietas yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga ada aktivitas antioksidan alga coklat, di mana dia memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi yang bermanfaat dalam bidang kesehatan. Penelitian pada dua jenis alga coklat menunjukkan bahwa pigmen yang diekstrak menunjukkan pelarut Pe memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak dengan etanol. Hal ini menunjukkan bahwa alga coklat berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Selanjutnya yang terakhir, pemilihan metode budidaya.
Pemilihan metode budidaya yang sesuai akan sangat mempengaruhi hasil panen alga coklat. Faktor-faktor seperti kedalaman tanaman, bobot bibit, varietas yang digunakan, dan kondisi lingkungan harus dipertimbangkan agar diperoleh pertumbuhan optimal. Selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa alga coklat adalah tumbuhan laut yang bermanfaat karena mengandung bioaktif seperti alginat dan fukoidan yang berguna untuk industri makanan, obat, dan kosmetik. Selain itu, alga ini juga memiliki sifat antioksidan yang baik untuk kesehatan. Budidaya alga coklat bisa dilakukan dengan metode longline, rawai, atau rakit apung, di mana memilih metode yang tepat penting untuk mendapatkan hasil yang baik karena faktor seperti kedalaman tanaman dan jenis bibit mempengaruhi pertumbuhan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.